Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Febrianti dengan NIM D1B12021 kelas C arti jenjang farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama spesimen darah, yang kedua spesimen sperma, yang ketiga spesimen feses, yang keempat spesimen urin, dan yang terakhir yaitu spesimen sputum atau dahak. Termasuk dalam materi yang pertama yaitu spesimen darah. Pemeriksaan darah adalah serangkaian pemeriksaan dengan menggunakan sampel darah yang didapatkan melalui pembuluh darah pada bagian tubuh tertentu atau dari menusuk salah satu jari dengan alat khusus. Tujuan pemeriksaan darah yaitu untuk mendeteksi penyakit, mengetahui fungsi organ, mendeteksi kemungkinan adanya racun, efek obat, atau zat tertentu, dan mengetahui kondisi kesehatan secara keseluruhan. Cara pengambilan sampel dibagi menjadi dua, yaitu cara pengambilan sampel darah kapiler dan cara pengambilan sampel darah vena. Cara pengambilan sampel darah kapiler yaitu pada orang dewasa diambil pada ujung jari atau anak daun telinga, sedangkan pada bayi atau anak kecil dapat diambil di tumit atau ibu jari kaki. Tempat yang dipilih tidak boleh memperlihatkan gangguan peredaran darah. Adapun cara pengambilan sampelnya yaitu yang pertama, bersihkan tempat yang akan ditusuk menggunakan kapas beralkohol 70% dan biarkan sampai kering. Yang kedua, peganglah bagian yang akan ditusuk supaya tidak bergerak dan tekan sedikit supaya rasa nyeri berkurang. Yang ketiga, tusuklah dengan cepat memakai lancet steril. Pada jari, tusukkan dengan arah tegak lurus pada garis sidik jari dan tidak boleh sejajar. Bila yang akan diambil spesimennya pada anak daun telinga, tusukkan pinggirnya dan jangan sisinya sampai darah keluar. Yang keempat, setelah penusukan selesai, tempat tusukan ditutup dengan kapas beralkohol dan biarkan sampai darah tidak keluar. Cara pengambilan spesimen darah vena yaitu pada orang dewasa dipakai salah satu vena dalam fossa stulti. Pada bayi dapat digunakan vena jugularis superficialis atau sinus sagittalis superior. Cara pengambilan spesimen sebagai berikut. Yang pertama, ikat lengan atas dengan menggunakan karet pengikat, kemudian tangan dikepalkan. Yang kedua, tentukan vena yang akan ditusuk, kemudian sterilkan dengan kapas beralkohol 70%. Yang ketiga, tusuk jarum spuit dengan posisi 45 derajat di lengan. Yang keempat, setelah darah terlihat masuk dalam spuit, rubah posisi spuit menjadi 30 derajat dengan lengan, kemudian hisap darah. Yang kelima, setelah volume cukup, buka karet pengikat lengan, kemudian tempelkan kapas beralkohol pada ujung jarum yang menempel di kulit, kemudian ditarik jarum perlahan-lahan. Yang keenam, biarkan kapas beralkohol pada tempat tusukan, kemudian lengan ditekuk atau dilipat dan biarkan hingga darah tidak keluar. Yang ketujuh, pindahkan darah dari disposable syringe ke wadah berisi antikoagulan yang disediakan. Kemudian digoyang secara perlahan agar bercampur. Yang kedelapan, jika spesimen ingin tetap dalam spuit, setelah darah dihisap, kemudian dengan spuit yang sama dihisap pengawet atau antikoagulan. Penanganan spesimen darah. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penanganan sampel yaitu yang pertama suhu, kedua cahaya, ketiga pelabelan, keempat pengemasan, dan yang kelima transportasi. Sampel darah yang diambil dari vena pasien harus didiamkan selama 30 menit sebelum disentrifugasi dan dipisahkan serumnya. Selanjutnya serum diperiksa, cadangan disimpan atau untuk pemeriksaan khusus, maka serum dirujuk atau dikirim ke pusat rujukan. Prosedur penyimpanan sampel yang pertama yaitu spesimen disimpan dalam wadah tertutup rapat
Yang kedua, wadah diberi label berisi tentang tulisan identitas pasien, tanggal, jam pengambilan, dan jenis tes yang diminta. Yang ketiga, wadah yang sudah mengandung spesimen ditempatkan pada lingkungan yang sesuai dengan tenggang waktu penyimpanan sesuai jenis tes yang diminta. Pengawet spesimen darah. Pengawet yang digunakan pada spesimen darah adalah jenis pengawet antikoagulansi. Jenis-jenis antikoagulansi yaitu yang pertama etilendiamin tetrat asetat, yang kedua natrium oksalat, yang ketiga natrium sitrat, yang keempat heparin CPDA, dan yang terakhir yaitu natrium fluorida. Penyakit yang berhubungan dengan spesimen darah yaitu diabetes, malaria, kolesterol, dan tifoid. Yang kedua yaitu spesimen sperma. Sperma atau disebut juga spermatozoa adalah sel gamet dari laki-laki. Spermatozoa atau sperma dihasilkan oleh testis, sedangkan cairan seminal diproduksi oleh kelenjar tambahan di sepanjang saluran reproduksi pria, yaitu kelenjar vesikula seminalis dan prostat. Cara pengambilan spesimen sperma, yang pertama yaitu puasa seksual selama 2-7 hari, yang kedua wadah bersih, tidak terbuat dari logam, plastik, maupun karet. Yang ketiga, pemeriksaan dilakukan maksimal 1 jam. Yang keempat, penyimpanan tidak boleh pada suhu di bawah 20 derajat Celcius atau di atas 40 derajat Celcius. Pengawetan sampel. Pengawetan sampel menggunakan metode freeze drying. Yang pertama yaitu terlebih dahulu diseleksi dengan cara swim up dengan menempatkan cairan semen pada bagian dasar tabung yang berisi medium dan spermatozoa. Dibiarkan berenang ke permukaan medium. Yang kedua, spermatozoa yang mencapai permukaan medium diambil menggunakan pipet mikro dan dimasukkan ke dalam tabung 0,5 mili untuk dibekukan pada suhu kurang 80 derajat Celcius. Yang ketiga, hasil freeze drying tersebut kemudian disimpan di dalam desikator dengan suhu 4 derajat Celcius selama seminggu. Selanjutnya, penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sampel. Yang pertama yaitu leukositospermia. Kondisi ini terjadi ketika ditemukan banyak sel darah putih dalam air mani. Yang kedua, nekrozospermia. Kondisi ketika sel sperma dalam air mani mati dan tidak melakukan pergerakan. Yang ketiga, teratozospermia. Kondisi ketika bentuk sperma tidak normal seperti memiliki kepala atau ekor lebih dari satu. Faktor-faktor pencetusnya yaitu yang pertama pengaruh suhu pada spermatogenesis, yang kedua kriptorkidisme, yang ketiga pengaruh jumlah, morfologi, dan motilitas sperma, yang keempat paparan bahan tertentu. Pengobatannya yang pertama yaitu berhenti merokok, yang kedua olahraga yang teratur, yang ketiga kurangi mengkonsumsi alkohol, yang keempat batasi penggunaan ponsel. Diagnosisnya, pemeriksaan analisis sperma umumnya meliputi 3 faktor berikut. Yang pertama, bentuk atau morfologi, yang kedua, jumlah sel sperma, yang ketiga, pergerakan atau motilitas sel sperma. Selanjutnya yaitu spesimen feses. Pemeriksaan feses merupakan cara yang dilakukan untuk mengambil feses sebagai bahan pemeriksaan. Pemeriksaan dengan bahan feses bertujuan untuk mendeteksi adanya kuman seperti Salmonella, E. coli, Staphylococcus, Shigella, dan lain-lain. Indikasi pemeriksaan itu adanya diare dan kontrasepsi, gangguan pencernaan, dan penyakit gastrointestin. Penyimpanan yang pertama, feses tahan kurang dari 1 jam pada suhu ruang. Kedua, bila 1 jam atau lebih gunakan media transport yaitu Schwartz medium ataupun Peptone water. Yang ketiga, penyimpanan kurang dari 24 jam pada suhu ruang, sedangkan lebih dari 24 jam pada suhu 4 derajat Celcius. Pengiriman, yang pertama, pengiriman kurang dari 1 jam pada suhu ruang. Yang kedua, bila tidak memungkinkan, gunakan media transport atau kultur pada media tetrathionate broth. Waktu pengambilan feses, yaitu
pengambilan dilakukan setiap saat, terutama pada gejala awal feses yang diambil dalam keadaan segar. Prosedur pengambilan feses pada orang dewasa. Yang pertama, jelaskan prosedur pada pasien dan meminta persetujuan tindakan. Yang kedua, menyiapkan alat yang diperlukan. Yang ketiga, meminta pasien untuk defekasi di pispot. Hindari kontak dengan urin. Yang keempat, cuci tangan dan pakai sarung tangan. Yang kelima, dengan alat pengambil feses, ambil feses ke dalam wadah spesimen, kemudian ditutup dan dibungkus. Yang keenam, observasi warna, konsistensi, lendir, darah, telur cacing, dan adanya parasit pada sampel. Yang ketujuh, buang alat bekas mengambil feses dengan benar. Yang kedelapan, cuci tangan. Yang kesembilan, beri label pada wadah spesimen dan kirimkan ke laboratorium. Yang kesepuluh, lakukan pendokumentasian tindakan yang sesuai. Prosedur pengambilan feses pada bayi. Yang pertama, jelaskan prosedur pada ibu bayi dan meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan pada bayinya. Yang kedua, menyiapkan alat yang diperlukan. Yang ketiga, memantau feses yang dikeluarkan oleh bayi di popoknya. Hindari kontak dengan urin. Yang keempat, cuci tangan dan pakai sarung tangan. Yang kelima, dengan alat pengambil feses, ambil feses ke dalam wadah spesimen, kemudian tutup dan bungkus. Yang keenam, observasi warna, konsistensi, lendir, darah, telur cacing, dan adanya parasit pada sampel. Yang ketujuh, buang alat dengan benar. Yang kedelapan, cuci tangan. Yang kesembilan, beri label pada wadah spesimen dan kirimkan ke laboratorium. Dan yang terakhir yaitu lakukan pendokumentasian dan tindakan yang sesuai. Selanjutnya yaitu spesimen urin. Urin merupakan hasil penyaringan darah oleh ginjal dan dikeluarkan tubuh melalui saluran kemih, yaitu salah satu bagian dari sistem urinaria. Tujuan pemeriksaan urin yaitu tes kehamilan, mengetahui zat asing, perkembangan penyakit, melakukan diagnosis penyakit, mendeteksi gejala, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Jenis pengambilan urin. Yang pertama, urin sewaktu, urin pagi pertama, urin pagi kedua, dan urin 24 jam. Cara pengambilan urin 24 jam yaitu pada hari pengumpulan, pasien harus membuang urin pagi pertama. Catat tanggal dan waktunya, semua urin yang dikeluarkan pada periode selanjutnya ditampung. Jika pasien ingin buang air besar, kandung kemih harus dikosongkan terlebih dahulu untuk menghindari kehilangan air seni dan kontaminasi feses pada sampel urin wanita. Keesokan paginya tepat 24 jam setelah waktu yang tercatat pada wadah, pengumpulan urin dihentikan. Spesimen urin sebaiknya didinginkan selama periode pengumpulan. Pengawetan sampel. Perubahan yang terjadi pada urin akibat penundaan pemeriksaan dapat terjadi karena adanya perkembangbiakan bakteri yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Mengawetkan spesimen secara fisik dapat dilakukan dengan metode yang rutin digunakan, yaitu pendinginan pada suhu 2-8 derajat Celcius yang dapat mengurangi pertumbuhan dan metabolisme bakteri. Mengawetkan spesimen juga dapat dilakukan secara kimia yang bersifat bakterisidial, menghambat urease, dan mengawetkan unsur-unsur berbentuk dalam sedimen. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan urin, yang pertama yaitu infeksi saluran kemih atau ISK, yang kedua ada batu ginjal, yang ketiga diabetes, yang keempat kerusakan ginjal, dan yang kelima yaitu kerusakan otot, serta yang keenam penyakit liver. Terakhir yaitu spesimen sputum atau dahak. Sputum adalah lendir dan materi lainnya yang dibawa dari paru-paru, bronkus, dan trakea yang mungkin dibatukan dan dimuntahkan atau ditelan. Kata sputum yang dipinjam dari bahasa Latin meludah disebut juga dahak. Pengambilan spesimen. Yang pertama, pengambilan sputum dilakukan di tempat terbuka dan jauh dari kerumunan, atau gunakan kamar terpisah yang mempunyai ventilasi cukup. Yang kedua, pasien dalam posisi berdiri atau duduk agak condong ke depan, kemudian kumur terlebih dahulu sebelum pengambilan dahak. Yang ketiga, penderita menarik napas dalam-dalam, kemudian batukan sekuat-kuatnya sampai merasa dahak yang dibatukan keluar dari dada, bukan tenggorokan. Yang keempat, selanjutnya, cara pengambilan spesimen bagi pasien yang sulit mengeluarkan dahak.
Yang pertama, gelitik bagian anak lidah atau batang tenggorokan dengan lidi kapas. Yang kedua, masukkan aqua steril ke dalam batang tenggorokan sedikit demi sedikit. Yang ketiga, penderita disuruh menjemur diri di bawah matahari dengan posisi tertelungkup di atas dengan kedua tangan jatuh bebas dan batukan kalau dada terasa panas. Yang ketiga, tampung dahak yang keluar dalam wadah yang disediakan. Bersihkan bagian mulut wadah, kemudian ditutup setelah dipastikan yang ditampung dahak bukan air liur ataupun ludah. Adapun 3 waktu pengambilan spesimen sputum. Yang pertama, dahak semalam. Dahak yang dikumpulkan selama 24 jam di rumah penderita, kemudian dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. Yang kedua, dahak pagi. Dahak yang dikeluarkan penderita pada waktu bangun pagi. Yang ketiga, dahak sewaktu. Dahak yang dihasilkan oleh penderita pada setiap kunjungan. Untuk memperoleh hasil yang baik, disarankan dahak pagi atau dahak semalam sebanyak 3-5 mili setiap wadah dahak. Penyimpanan dan pengawetan spesimen. Penyimpanan spesimen harus dikirim ke laboratorium secepat mungkin setelah pengambilan. Bila hal ini tidak dapat dilakukan, simpan dalam lemari es pada suhu 2-8 derajat Celcius. Jangan lebih dari 1 malam. Jika tidak ada lemari es dan penundaan pengiriman sekitar lebih dari 3 jam, maka diberi pengawet, yaitu campuran dari 1% setilpiridinium klorid atau CPC, dan yang kedua yaitu 2% sodium klorid. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sampel yaitu TB paru, pneumonia, bronkitis, dan abses paru. Demikian materi yang bisa saya berikan, dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.